Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lulu Anjeli dengan nomor NPM 230201018, Prodi Teknik Informatika Universitas Aisyah Rengsewu. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah tutorial mengenai rancangan basis data menggunakan normalisasi IRD dan database untuk membangun aplikasi perpustakaan online e-library dalam memenuhi tugas akhir pada semester 2. Di mana yang pertama di sini saya akan membuat normalisasi e-library yang meliputi 1. Registrasi anggota e-library, 2. Daftar buku yang tersedia, 3. Transaksi peminjaman buku, dan yang keempat ada denda keterlambatan pengambilan buku. Untuk hasilnya akan seperti ini. Dan selanjutnya adalah pembuatan IRD, di mana entity atau entitas adalah sekumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik dan berbeda satu sama dengan lainnya. Kemudian atribut berfungsi untuk menjelaskan dan mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Untuk atribut bisa kita rapihkan sesuai dengan apa yang kalian atau teman-teman mau. Kemudian jadinya seperti ini. Selanjutnya ada relationship atau relasi, adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas, yaitu untuk menghubungkan dari registrasi anggota e-library itu melakukan transaksi peminjaman buku. Kemudian dari transaksi buku itu melibatkan buku yang tersedia dalam perpustakaan online e-library. Selanjutnya di sini adalah transaksi buku menghasilkan denda keterlambatan pengembalian apabila si peminjam melakukan keterlambatan dalam pengembalian buku dan akan dikenakan sanksi denda. Kita rapihkan sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Kemudian jika sudah rapi, langsung saja di save. Dengan mengklik menu, kemudian export image, pilih high atau transparan. Untuk hasilnya akan seperti ini. Jika normalisasi dan IRD sudah selesai kita buat, langkah selanjutnya adalah membuat database sesuai dengan normalisasi yang sudah kita buat sebelumnya. Sebelum membuat database, kalian terlebih dahulu harus menginstal aplikasi Windows XAMPP di browser. Kemudian klik download dan pilih versi XAMPP yang kalian inginkan, usahakan versi terbaru. Tetapi di sini saya sudah berhasil menginstal aplikasinya, jadi langsung saja buka aplikasi XAMPP teman-teman dan jangan lupa jalankan service Apache dan MySQL-nya. Jika sudah berjalan, buka kembali browser, lalu ketikkan alamat localhost/phpMyAdmin. Kemudian pilih phpMyAdmin. Lalu masukkan username dan password sesuai yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Untuk tampilan awal seperti ini. Untuk membuat database bisa langsung klik new, create database, beri nama database yang kalian buat seperti e-library. Dan database e-library pun sudah jadi. Selanjutnya adalah untuk membuat tabel-tabel sesuai dengan rancangan pada database e-library, di mana kita
setiap tabel harus mempunyai minimal 3 record. Pertama, klik library, lalu klik SQL untuk membuat query, ketikkan create untuk membuat tabel, dan beri nama sesuai dengan rancangan dan buat beberapa atribut. Jika tabel sudah terbuat, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini tabel masih kosong, maka selanjutnya kita tambahkan data atau isi pada setiap tabel minimal 3 record. Caranya, klik SQL, ketikkan insert into untuk menyimpan data ke dalam tabel. Ketikkan secara benar dan teliti agar tidak mengalami masalah saat pembuatan tabel ataupun saat menyimpan data ke dalam tabel. Untuk hasilnya akan seperti ini dan data pun sudah ada pada setiap tabel. Lakukan hingga selesai sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat dalam normalisasi sebelumnya. Yaitu dengan membuat tabel daftar buku yang tersedia, transaksi peminjaman buku, dan denda keterlambatan pengembalian buku. Kita buat sama seperti membuat tabel pada registrasi anggota library. Tetapi di sini saya membuat registrasi anggota library hanya dengan menggunakan tabel anggota, tetapi sama saja. Lakukan dengan benar dan teliti agar tidak mengalami masalah saat pembuatan tabel atau mengisi data dalam tabel.
Tabel selanjutnya adalah membuat tabel transaksi peminjaman. Di sini ada ID transaksi, itu menggunakan tipe data integer dan disebut sebagai primary key. Kemudian ID anggota menggunakan integer, nama anggota menggunakan varchar, ID buku menggunakan integer, judul buku menggunakan varchar, ID kategori menggunakan integer, nama kategori menggunakan varchar, ISBN menggunakan varchar, tanggal pinjam menggunakan date, dan tanggal kembali menggunakan date. Untuk query-nya harus berhasil, untuk tipe datanya juga harus berhasil agar tidak mengalami masalah. Ini query-nya sudah berhasil, tetapi masih kosong, jadi kita isi datanya. Lakukan dengan benar dan teliti. Isi sesuai dengan normalisasi yang kita buat sebelumnya. Pengisian data dalam tabel itu harus dilakukan dengan teliti dan benar agar tidak mengalami masalah seperti yang tadi. Pengisian data pada tabel transaksi peminjaman itu sudah berhasil. Selanjutnya adalah membuat tabel denda keterlambatan. Bisa langsung create table, itu untuk membuat tabel dalam sebuah tabel denda keterlambatan. Untuk
untuk tabel denda keterlambatan sudah berhasil. Selanjutnya mau kita isi dengan isi data dalam sebuah tabel tersebut. Lakukan dengan benar dan teliti agar tidak mengalami masalah. Pengisian data pada tabel denda keterlambatan sudah berhasil, tetapi di sini pada judul buku itu 000 karena di sini saya membuat kesalahan. Dengan judul buku menggunakan integer seharusnya menggunakan pachar, tapi di sini saya ubah menjadi pachar. Kita menggunakan cara cepat untuk mengisinya. Bisa saja melalui SQL langsung kita ketikkan kembali, tapi di sini saya menggunakan cara cepat. Dan judul buku pun sudah terisi. Kemudian untuk tabel seluruhnya sudah berhasil dibuat dengan minimal 3 record. Untuk tabel-tabel ataupun data yang sudah kita buat, maka hasil relasinya seperti ini. Selanjutnya adalah untuk menampilkan query dan hasilnya. Untuk menghapus salah satu data pada tabel minimal 2 data, caranya bisa kita ketikkan adalah delete untuk menghapus data dari tabel. Jangan lupa menggunakan ID yang benar karena ID tersebut akan menentukan recordan mana yang akan kita hapus pada tabel denda keterlambatan. Maka ini sudah berhasil untuk query-nya. Untuk memanggilnya itu select from denda keterlambatan. Untuk hasilnya recordannya tinggal 1, yang tadinya 3 record itu tinggal 1 karena kita sudah menghapus 2 recordan sebelumnya. Selanjutnya adalah membuat perintah tampilkan query dan hasilnya untuk mengubah data minimal 3 record. Di sini saya akan mengubah alamat Bengkulu menjadi Sumatera Selatan pada nama anggota Rizka, kemudian Lilis gmail.com menjadi Lilis Nurahaini pada nama anggota Lilis, kemudian pada nama anggota Dwi itu akan saya mengubah tanggal lahir. Untuk mengubahnya itu bisa kita ketikkan update untuk mengubah data dalam tabel. Lakukan dengan benar dan teliti agar tidak mengalami masalah saat menjalankan query-nya.
Jika query-nya sudah berhasil, itu bisa kita lihat kembali, dan jika sudah yakin lalu jalankan. Untuk query-nya berhasil, untuk melihat atau memanggil bisa langsung select from anggota. Untuk hasilnya seperti ini. Untuk alamat sudah berubah menjadi Sumatera Selatan pada nama anggota Rizka. Kemudian di Gmail, Lilis menjadi lilisnuraheni@gmail.com pada nama anggota Lilis. Kemudian Dwi, itu tanggal lahirnya sudah berubah menjadi tanggal 10 bulan 12 tahun 2024, yang sebelumnya adalah tanggal 20 bulan 11 tahun 2004. Next, selanjutnya adalah perintah join enter table. Untuk memunculkan informasi peminjaman buku pada periode bulan tertentu akan dilakukan pada tabel transaksi peminjaman, di mana saya akan melakukan join dari tabel transaksi peminjaman, registrasi anggota atau anggota, dan daftar buku. Saat melakukan query atau mengetik query, kita harus benar-benar teliti, karena biasanya kalau kita tidak teliti itu akan mengalami kendala seperti error. Biasanya itu karena kurang koma, kelebihan huruf, ataupun lainnya. Untuk query-nya sudah berhasil. Informasi peminjaman buku itu pada periode bulan 7, tepatnya pada tanggal 18 bulan 7 tahun 2024. Kemudian selanjutnya adalah implementasikan fungsi tanggal dan waktu di MySQL untuk menghitung denda sesuai dengan jumlah hari peminjaman buku. Di sini saya akan melakukan di tabel denda keterlambatan dengan mengetik atau ketikan date digunakan untuk menghitung dan menampilkan hasil selisih periode tertentu. Jika query sudah selesai, langsung saja jalankan. Ini sudah berhasil. Untuk selisih hari kembali keempat, atau maka jumlah denda yang harus dibayar adalah 400.000. Kemudian kita akan melakukan function dalam basis data pada tabel denda keterlambatan. Function adalah suatu sub yang diperuntukkan untuk mengerjakan suatu perintah tertentu sesuai dengan fungsi method itu sendiri, di mana function di sini akan memanggil sebuah keterangan mengenai ID denda, ID transaksi, tanggal kembali, dan seharusnya dikembalikan. Untuk query-nya itu saya ketikkan seperti ini. Mungkin teman-teman bisa belajar, dan bila ada saya sendiri dalam ketikan ini ada salah, mungkin teman-teman bisa berikan kritik. Kita harus teliti dalam mengetik query-nya ya.
Jika sudah selesai, langsung kita jalankan dan berhasil, lalu jangan lupa refresh, kemudian klik function, kemudian klik SQL, lalu kita panggil select ID denda, ID transaksi, tanggal kembali, dan seharusnya dikembalikan. Lakukan dengan benar agar kita dapat memanggil function yang sudah kita ketikkan pada query pada tabel denda keterlambatan. Jika sudah, langsung saja dijalankan. Untuk hasilnya seperti ini, sesuai dengan apa yang kita panggil. Perintah terakhir adalah implementasikan prosedur pada jawaban query soal app, di mana perintah join antar table untuk memunculkan informasi peminjaman buku pada periode bulan tertentu. Prosedur adalah sebuah blok SQL yang dapat berdiri sendiri serta dikompilasi untuk selanjutnya masuk ke dalam skema dan disimpan dalam server database. Di mana dalam prosedur ini saya akan memanggil nama anggota, judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali, sama seperti pada poin F sebelumnya. Untuk query ini saya ketikkan seperti ini. Jika ada salah, mohon saran atau kritikan boleh saja. Untuk query-nya sudah berhasil, refresh, klik prosedur, kemudian SQL, lalu kita panggil dengan cara call peminjaman bulan dan masukkan tanggal pinjam. Untuk hasil pemanggilan itu seperti ini, sama seperti poin F sebelumnya. Dan kita sudah selesai membuat database e-library, registrasi anggota atau anggota, daftar buku, transaksi peminjaman, dan denda keterlambatan, function, dan prosedur. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mempunyai tekad belajar dalam pembuatan database. Apabila ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.